Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau kita kembali dapat beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan dan memulihkan hidup kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah pengertian Allah versus pengertian kita. Amsal pasal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di tengah keadaan dunia yang semakin bergejolak dan tidak menentu ini, firman Tuhan berkata dengan jelas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apapun keadaanmu, sesulit apapun masalahmu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apa artinya? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Itu artinya kita tetap percaya tanpa keraguan sedikit pun, sekalipun keadaan dan orang sekitar bahkan diri kita sendiri berkata itu mustahil. Kita lihat contoh konkret di Alkitab adalah Abraham. Abraham secara manusia tidak punya dasar untuk berharap. Karena dia sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup, tetapi terhadap janji Allah, Abraham sama sekali tidak bimbang. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bahkan ketika Abraham pun diberi anak, Ishak, Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu Ishak. Tanpa ragu sedikit pun, Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya Abraham disebut bapa orang percaya. Abraham percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Sehingga dia boleh mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kunci kemenangan, kunci pemulihan dalam hidup kita adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Pertanyaan pentingnya adalah, apa yang membuat kita tidak bisa atau sulit percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Jawabannya adalah pengertian kita. Selama Anda masih hidup berdasarkan pengertian Anda sendiri, Anda tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan sanggup, saudara. Tuhan mampu dan mau untuk menolong kita, memulihkan hidup kita, membawa kita kepada kemenangan. Tetapi masalah yang sesungguhnya bukan pada Tuhan, tetapi pada iman kita. Mengapa kita tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Karena kita masih bersandar kepada pengertian kita sendiri. Itulah akar masalahnya. Selama Anda dan saya masih bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka yang pertama, kita tidak dapat menerima sesuatu dari Tuhan. Karena kita tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa dia akan menerima pertolongan yang dari Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Jadi saudara, sadarilah, selama Anda dan saya terus bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita tidak dapat percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan akibatnya, kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Dan yang kedua, akibat kita tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita adalah Tuhan tidak dapat meninggikan Anda. Dalam Bilangan 14 ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Anda lihat, masalah terbesar Tuhan adalah ketidakpercayaan kita.
bahwa ketidakpercayaan kita itu merendahkan Tuhan, menista Tuhan. Tuhan tidak bisa meninggikan orang yang merendahkan Dia. Kapan kita meninggikan Tuhan? Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, sekalipun keadaan berkata mustahil, sekalipun diri kita melihat tidak ada jalan untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan janjikan itu. Tetapi jika kita memilih untuk tetap percaya dengan segenap hati kita, apapun keadaan dan situasi kondisinya, pada saat itulah sesungguhnya kita sedang meninggikan Tuhan. Jadi, sadarilah, selama Anda masih hidup berdasarkan pengertian Anda sendiri, Anda tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Anda. Pertanyaan pentingnya yang untuk kita renungkan semua hari ini adalah, Anda hidup selama ini berdasarkan pengertian siapa? Pengertian Tuhan atau Anda sendiri? Tuhan mau kita hidup bukan berdasarkan pengertian kita sendiri, tetapi pengertiannya. Karena itu, hal yang paling berharga yang Tuhan ingin berikan adalah pengertiannya. Dan hal yang paling penting untuk kita peroleh dalam hidup kita adalah pengertian Tuhan. Ketika Anda dan saya tidak lagi hidup bersandar kepada pengertian diri kita sendiri, melainkan kepada pengertian Tuhan, di sanalah kunci kemenangan hidup kita. Di sanalah kunci pemulihan dalam hidup kita, saudara. Karena itu Amsal pasal 4 ayat 7 berkata, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi saudara, yang terpenting, hal terpenting yang harus kita capai, peroleh, miliki dalam hidup kita adalah pengertian. Apakah itu pengertian? Pengertian itu adalah antara pengetahuan dengan respon dan tindakan kita. Kalau pengetahuan kita benar, lalu pengertian kita salah, maka respon dan tindakan kita juga salah. Namun kalau pengetahuan yang kita tahu itu benar, sebuah kebenaran, dan pengertian kita pun benar, maka respon dan tindakan kita pun benar. Itulah yang disebut hikmat. Jadi hikmat itu didasari oleh pengertian kita yang benar akan kebenaran yang disertai dengan respon dan tindakan yang benar. Ada satu kisah yang menarik, dikatakan seorang ayah menjelang ajalnya di hadapan sang istri berpesan dua hal kepada kedua anaknya laki-laki. Pertama, jangan pernah menagih hutang kepada orang yang berhutang kepadamu. Kedua, jika engkau pergi atau pulang dari toko, jangan sampai terkena sinar matahari. Waktu berjalan terus, setelah beberapa tahun, anak yang sulung semakin kaya, namun anak yang bungsu semakin miskin. Pada suatu hari, sang ibu menanyakan hal itu kepada mereka. Jawab anak yang bungsu, "Ini karena aku mengikuti pesan ayah. Tidak boleh menagih hutang kepada orang yang berhutang kepadaku. Akibatnya modalku susut karena orang yang berhutang tidak membayar, sementara aku tidak boleh menagih." Ayah juga berpesan kalau pergi atau pulang dari toko tidak boleh kena sinar matahari, sehingga aku harus naik becak atau andong. Padahal aku bisa berjalan kaki saja, namun demi menuruti pesan ayah, akibatnya pengeluaranku bertambah banyak. Kepada anak yang sulung yang bertambah kaya, sang ibu pun bertanya hal yang sama. Jawab anak sulung, "Ini semua karena aku menuruti pesan ayah. Ayah berpesan untuk tidak menagih orang yang berhutang kepadaku. Makanya aku tidak pernah memberi hutang, sehingga modalku pun tidak pernah berkurang. Ayah juga pesan agar berangkat atau pulang dari toko tidak boleh kena sinar matahari. Maka aku berangkat sebelum matahari terbit dan pulang jauh sesudah matahari terbenam. Karena itu aku buka toko sebelum yang lain buka dan tutup jauh sesudah yang lain tutup. Sehingga tokoku menjadi semakin laris karena buka lebih awal dan tutup paling akhir."
Sekarang apa yang membedakan? Anak yang sulung, anak yang bungsu, mereka mendengar pesan yang sama, dari orang yang sama, di waktu yang sama. Tetapi mengapa yang satu bertambah kaya, yang satu bertambah miskin? Yang membedakan adalah pengertian mereka. Jadi sadarlah saudara, kita bisa mendengar hal yang sama, tetapi dengan pengertian yang berbeda, maka respon, tindakan, dan hasilnya pun berbeda. Jadi hal pertama dan terutama yang harus berubah sebelum hidup kita dapat berubah adalah pengertian kita. Oleh sebab itu saudara, hal yang paling berharga yang Tuhan ingin berikan kepada kita adalah pengertian yang benar. Dan hal yang paling penting yang harus kita cari dan peroleh adalah pengertian yang dari Tuhan. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Anda lihat, kunci kemenangan dalam hidup kita adalah kesabaran. Kita sudah dengar khotbah dari istri saya, Pastor Sandy, mengenai kesabaran. Yaitu kemampuan untuk menunggu, menanti, tapi dengan sikap respon hati yang benar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kunci kemenangan dalam hidup Anda dan saya adalah kesabaran. Tetapi, sadarkah Anda apa yang membuat kita bisa sabar? Pengertian kita. Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Sadarkah Anda? Tanpa ada orang yang membuat Anda jengkel, Anda tidak bisa jadi orang sabar. Justru orang yang menjengkelkan Anda, itu melatih Anda sehingga Anda bisa jadi orang yang sabar. Kalau tidak ada orang yang mengesalkan hati Anda, membuat Anda jengkel, mungkin suami, anak, istri, atau mungkin juga tetangga, kapan kita bisa belajar jadi orang yang sabar? Jadi ketika Anda punya pengertian yang benar, pengertian yang besar, Anda tidak melihat masalah hanya dari sudut pandang Anda. Anda bisa melihat di balik masalah itu ada berkat, ada maksud Tuhan, ada hal yang baik yang dapat kita peroleh untuk kita bertumbuh menjadi lebih sabar. Disitulah letak kebijaksanaan saudara. Itulah hikmat. Ada satu kisah lain yang menarik, yaitu mengenai ular dan gergaji. Seekor ular memasuki gudang tempat kerja seorang tukang kayu di sore hari. Kebiasaan si tukang kayu adalah membiarkan sebagian peralatan kerjanya berserakan dan tidak merapikannya. Ketika ular itu masuk ke sana, secara kebetulan ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular itu terluka. Ular beranggapan gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu bertubi-tubi dan itu menyebabkan luka parah di mulutnya. Ular itu pun semakin marah dan akhirnya ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan musuh yang telah menyakiti dirinya itu. Lalu ia pun membelit kuat-kuat gergaji itu. Belitan itu menyebabkan tubuhnya terluka amat parah. Dan akhirnya ia pun mati. Di pagi hari si tukang kayu menemukan bangkai ular itu persis di sebelah gergaji kesayangannya. Sesungguhnya apa yang melukai dan membunuh ular ini bukan gergaji, tetapi pengertiannya yang salah. Anda lihat apa yang menghancurkan hidup Anda dan saya? Bukan orang, bukan situasi, bukan juga barang, tetapi pengertian kita yang salah. Apa yang membuat hati Anda terluka? Pengertian kita, saudara, pengertian Anda. Siapa yang bisa mencegah untuk orang, situasi, barang tidak menyakiti hati kita? Semua orang pernah disakiti, saudara. Kalau Anda tidak pernah disakiti hatinya, sabarlah, giliran Anda akan tiba. Tapi ini kebenarannya. Masalah yang sebenarnya bukan siapa atau apa yang menyakiti kita, tetapi pengertian kita yang salah tentang orang yang menyakiti kita. Kalau Anda punya pengertian ini,
Orang yang menyakiti saya itu adalah Allah Tuhan. Yang melatih saya, yang mengajar saya untuk belajar mengasihi dan mengampuni. Kalau tidak ada orang yang menyakiti kita, kapan kita belajar mengampuni, saudara? Ayub pasal 5 ayat kedua berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ketika Anda sakit hati, Anda membenci orang yang menyakiti Anda, sesungguhnya Andalah yang mati. Anda seperti minum racun maut dan mengharapkan orang itu yang mati. Anda yang mati. Karena kebencian itu tidak pernah menyembuhkan hati Anda. Justru kebencian itu malah justru membunuh hidup Anda. Kalau Anda mengerti ini, yang membuat Anda takut itu bukan gelap, tetapi pengertian Anda tentang gelap. Apa yang Anda percayai tentang gelap, itu yang membuat Anda dan saya takut. Kalau Anda punya pengertian yang benar tentang orang yang menyakiti Anda, tentang situasi masalah yang terjadi dalam hidup Anda akan keluar sebagai pemenang. Jadi yang diubah pertama kali bukan pasangan kita, bukan keadaan kita, tetapi apa? Pengertian kita. Rasul Paulus menulis, kita tahu sekarang bahwa ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau Anda hidup dengan pengertian ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yusuf berkata, engkau merancangkan kejahatan, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan untuk memelihara satu bangsa yang besar ini. Belajarlah saudara, miliki pengertian yang dari Tuhan, pengertian yang benar, yang membuat Anda dan saya berespon benar dan bertindak benar. Sekalipun mungkin keadaan salah, tapi kalau Anda punya pengertian yang dari Tuhan, musibah akan jadi berkat, saudara. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan di balik semua masalah Anda. Karena itu, yang paling penting yang Tuhan ingin berikan dan kita usahakan untuk peroleh dalam hidup kita adalah pengertian yang dari Tuhan. Mazmur 49 ayat 20 berkata, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak punya pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Karena itu saudara, sekali lagi sadarkan diri kita semua, sadarkan diri Anda bahwa hal yang paling berharga yang Tuhan ingin berikan adalah pengertian. Dan pengertian juga adalah hal yang paling penting untuk kita miliki dalam hidup kita. Efesus pasal 4 ayat 17-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Apa yang membedakan saudara hidup kita dengan hidup orang yang tidak mengenal Tuhan? Bukan masalahnya, bukan apa yang terjadi, tetapi pengertian kita. Bagaimana Anda melihat masalah? Bagaimana Anda melihat orang yang menyakiti Anda? Bagaimana Anda melihat diri Anda? Itu yang menentukan, saudara. Pengertian kita adalah hal tersulit yang Tuhan mau ubah dalam hidup kita. Perlu 40 tahun untuk Tuhan mengubah pengertian bangsa Israel. Bagi Tuhan, jauh lebih mudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir daripada mengubah pengertian mereka. Untuk Tuhan bebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan tidak perlu waktu lama, saudara. Tidak sampai puluhan tahun. Perkiraan kurang dari setahun, saudara. Untuk 10 tulah laut terbelah. Padahal bangsa Israel sudah diperbudak selama 400 tahun. Secara manusia mustahil. Bangsa Israel pada saat itu tidak punya kekuatan. Mesir adalah negara superpower, saudara. Dengan tentaranya, dengan keretanya yang luar biasa. Mereka tidak bisa bebas. Tetapi Tuhan membebaskan umatnya.
dengan mujizat yang besar. Dan Anda harus sadari ini. Ternyata sebesar apapun mujizat yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, belum tentu itu mengubah pengertian kita. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel, saudara. Sehingga Tuhan harus membawa bangsa ini berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dengan satu maksud, saudara. Dikatakan dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Butuh 40 tahun di padang gurun, saudara, untuk membuat umat Israel mengerti. Lebih mudah bagi Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari Mesir dibandingkan mengubah pengertian mereka. Bagaimana dengan Anda dan saya? Tuhan mau Anda dan saya mengerti. Hal mendasar apa yang Tuhan mau kita mengerti sebagai umatnya? Inilah yang Tuhan mau kita mengerti. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saya tahu, kita semua sudah tahu kebenaran ini, bukan? Tuhan Yesus pun berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu pengetahuan. Tetapi saudara, kalau tidak disertai pengertian yang benar, maka respon dan tindakan kita juga tidak benar. Akibatnya kita nggak pernah mengerti hikmat dari Allah. Kita tidak pernah mengerti apa maksud Tuhan, saudara. Coba hari ini sadarkan diri Anda. Mengapa Tuhan perlu 40 tahun? Sesulit itukah untuk mengubah pengertian kita bahwa manusia tidak dapat hidup hanya dari roti saja? Bahwa manusia juga hidup dari apa yang Tuhan katakan? Tuhan mau kita mengerti itu, saudara. Tapi berapa banyak hari ini di antara kita, kalau boleh jujur, kita tidak merasa perlu suara Tuhan, kan? Perkataan Tuhan. Banyak orang, buat apa saya baca firman? Buat apa saya merenungkan firman? Bahkan kita mungkin mengabaikan firman Tuhan. Kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan. Saya bisa kok hidup tanpa perkataan Tuhan. Itulah yang dialami oleh umat Tuhan. Itulah mengapa sebabnya mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Karena mereka belum mengerti atau tidak mengerti apa yang Tuhan mau mereka mengerti. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh hari ini menyadarkan diri Anda akan satu hal terpenting yang Tuhan mau kita mengerti. Apa itu? Bahwa manusia diciptakan untuk hidup dari perkataan Tuhan. Mengertilah, saudara, akan kebenaran yang penting ini. Sekali lagi mari kita ucapkan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Manusia diciptakan untuk hidup dari perkataan Tuhan. Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Memakan apa? Buah perkataan yang kita gemakan dalam hidup kita, dalam hati dan pikiran kita. Pertanyaan pentingnya adalah perkataan siapa yang Anda sering gemakan dalam hati dan pikiran Anda? Sadarkah Anda akan hal itu? Tanpa sadar banyak orang menggemakan perkataan-perkataan yang membawa dia bukan kepada kemenangan, bukan perkataan Tuhan, tapi perkataan mungkin suaminya yang selingkuh, perkataan istrinya yang mungkin juga serong, perkataan orang tuanya yang menyakitkan. Itu yang dia gemakan, itu yang dia simpan, atau perkataan-perkataan yang sia-sia. Ya, selalu mengeluh, ya, keluh kesah, tidak pernah mengucap syukur, selalu ngomel, komplain. Itu yang Anda makan. Sadarkah Anda akan apa yang Anda katakan? Jadi saudara, Tuhan mau kita belajar memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Kalau Anda dan saya
memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Sekalipun keadaan Anda sedang sulit, tapi Anda terus perkatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan sudah menyediakan. Saya melatih diri saya, saudara, di masa-masa sulit kami. Untuk kami, saya dan istri, memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Saya belajar untuk tidak mengatakan tidak punya duit. Tapi saya mengganti dengan apa? Tuhan sudah menyediakan. Sampai hari ini, saudara, kami belajar memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Buah perkataan siapa yang Anda makan? Tuhan. Mau kita menggemakan perkataan Tuhan. Tuhan mau kita makan perkataan Tuhan. Karena manusia itu diciptakan untuk hidup dari perkataan Tuhan. Anda bisa lihat DNA kita, saudara. DNA kita adalah informasi genetik. Itu adalah sebuah kode. Dan informasi itu lahir dari sebuah pikiran. Apapun bentuknya, saudara. Informasi tidak pernah lahir dari proses alam. Tapi hasil dari sebuah pikiran yang cerdas. Jadi Anda dan saya adalah pikirannya Tuhan. Dan bentuk dari pikiran adalah perkataan Tuhan. Jadi waktu Anda memperkatakan perkataan Tuhan, DNA Anda sehat, sel Anda sehat, tubuh Anda sehat, jiwa Anda sehat. Karena itu, saudara, mari Anda disiplin memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Ada satu kesaksian yang luar biasa yang saya dengar beberapa hari yang lalu, saudara. Ya, di satu pertemuan Victory Mentoring Community, ada seorang ibu berkata, ibu ini adalah seorang istri dan juga ibu dari 2 anak, saudara. Dia sempat jatuh di dosa perselingkuhan, tapi dia bertobat, tetapi suaminya, anaknya tidak bisa terima. Dan prosesnya cukup panjang. Dan dia seringkali cerita kalau dia bertemu dengan anaknya suka menyiksa dia, memukul dia, menutup pintu, ya. Dan dia merasa bersalah, dia bisa marah, emosi, saudara. Tapi lewat pemuritan, lewat Victory Mentoring Community, beberapa hari yang lalu, kami mendengar kabar yang luar biasa, saudara. Ketika dia datang untuk bertemu dengan anaknya tidak mau buka pintu, anaknya tidak mau terima, bahkan mencaci maki, tapi dia tetap sabar. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya adalah gambar Allah. Saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saya berharga bukan karena penampilan, bukan apa kata orang, tapi karena Kristus telah mati untuk saya. Waktu dia terus memperkatakan, sekalipun dicaci maki, direndahkan, dia bisa sabar. Dan akhirnya anaknya pun membukakan pintu. Dan ketika mereka berlaku kasar, dia tetap berlaku sopan, sabar, sampai hati anaknya luluh, saudara. Dan akhirnya anaknya di luar dugaan meminta maaf. Dan sepanjang hari itu mereka bisa berjalan bersama-sama, mereka bahkan bisa tidur bersama-sama, ya. Sudah lama ya, dengan anaknya pisah. Dan kabar baiknya dengan suaminya pun Tuhan sedang pulihkan. Kuncinya satu, saudara, karena ibu ini mulai setia memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Jadi, apapun kondisimu hari ini, sadarkah apa yang kau katakan setiap hari dalam hati dan pikiranmu? Buah perkataan siapa yang kau makan? Amsal 4 ayat 20-22 berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Tidak semua orang, saudara, baca Alkitab mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Karena pengertian itu adalah anugerah. Kalau bukan Tuhan yang memberikannya, Anda dan saya tidak bisa mengerti. Dan untuk mendapatkan pengertian itu, Tuhan katakan apa? Perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Imajinasikan, bayangkan, dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Artinya apa? Anda sungguh-sungguh menghargai perkataan Tuhan. Bukan asal.
Sekarang misalnya, kalau Presiden Jokowi datang lalu berkata kepada Anda, pasti Anda hargai dong perkataannya. Karena itu perkataan seorang presiden. Atau misalnya perkataan seorang businessman yang sukses. Sebutlah Elon Musk, ya, pemilik atau founder dari Tesla. Wah, orang akan memperhatikan betul. Atau Warren Buffett, ya, atau Bill Gates, atau siapapun, saudara, idola, artis, tokoh olahraga, atau siapapun orang penting yang berkuasa. Anda tentu perhatikan bukan apa yang mereka katakan dan perintahkan, dan Anda akan segera lakukan. Bagaimana dengan perkataan Tuhan? Selama Anda dan saya tidak pernah sungguh-sungguh menghargai apa yang Tuhan katakan, maka kita tidak akan pernah dapat mengerti apa yang Tuhan mau kita mengerti. Respon hati kita itu menentukan, Bapak Ibu. Tuhan mau kita bertobat, Tuhan mau kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa perkataan Tuhan. Kita perlu perkataan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau kita mengerti. Dan kalau kita mengerti, kita punya respon yang benar, maka kita akan mendapatkan pengertian. Dan pengertian itu akan membuat kita hidup, punya harapan, punya semangat. Bahkan perkataan Tuhan yang kita mengerti itu akan menjadi obat yang menyembuhkan seluruh tubuh kita. Jadi sadarlah bahwa Anda dan saya, kita semua diciptakan untuk hidup dari perkataan Tuhan. Tuhan mau kita hidup bukan berdasarkan pengertian kita sendiri, tetapi pengertiannya. Dari mana kita dapatkan pengertian Tuhan? Mazmur 119 ayat 130 berkata, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kapan firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita? Bila firman-firman Tuhan itu tersingkap. Siapa yang menyingkapkan? Tuhan sendiri. Bagaimana caranya? 2 Timotius 2 ayat 7 berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala hal. Tapi kenyataannya hari ini banyak orang mendengar firman Tuhan sambil main game, sambil lihat handphone, tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Itu sebabnya, saudara, kalau Anda punya sikap hati seperti itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Diambil burung lalu hilang. Dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau kita mengerti. Dia hanya mendengar sambil lalu saja. Karena itu sadarlah, saudara, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah dasar dari segala pengertian yang Tuhan mau kita mengerti. Dan kalau kita mengerti akan hal ini, maka di sanalah pengertian kita akan Tuhan bertumbuh. Jadi hal yang paling berharga yang Tuhan ingin berikan adalah pengertian. Dan hal yang paling penting untuk kita peroleh dalam hidup kita adalah pengertian. Karena itu perhatikanlah apa yang Tuhan katakan dengan segenap hatimu. Perkatakan, renungkan. Ini yang Tuhan katakan kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini siang dan malam. Renungkanlah itu, saudara. Dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi hari ini, apakah Anda sungguh-sungguh ingin mengalami terobosan dalam hidup Anda? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Selama Anda masih bersandar kepada pengertian Anda sendiri, Anda tidak dapat mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan buat hidup Anda. Dan Tuhan pun tidak dapat mengangkat hidup Anda. Tapi kalau Anda percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, artinya Anda tidak lagi bersandar kepada pengertianmu sendiri. Anda akan melihat Tuhan akan mengangkat hidupmu. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Hidup Anda akan dipulihkan. Seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut Anda akan penuh dengan tertawa dan sorak-sorai. Dan itu semua dimulai ketika Anda menggemakan perkataan Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau mulai memakan buah perkataan Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Terima firman Tuhan hari ini. Tutup mata kita semua. Bapa, hamba-Mu telah selesai
menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Engkau mau kami hidup dengan pengertian-Mu, bukan dengan pengertian kami sendiri. Engkau mau mengubah pengertian kami, cara berpikir kami. Engkau ingin memberi kami pengertian yang baru lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan ada pertobatan dalam hidup kami. Ampuni kami bertobat kalau kami tidak sungguh-sungguh selama ini serius memperhatikan apa yang Kau katakan, berpegang teguh dengan apa yang Kau katakan. Tapi hari ini kami sadarkan kami Tuhan, bahwa kami tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Meteraikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.